Ya, selamat pagi pemirsa. Hari Natal ini 25 Desember 2024. Kembali saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan. Ya, wishing a happy and joyful Christmas to celebrate. Ya. Dan semoga kasih dan berkat karunia Tuhan senantiasa membersamai kita semua. Kita lanjutin lagi pembahasan tentang pentersangkaan ya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK kemarin ya. Ini menurut saya adalah hal yang kita sudah bakal tahu ya, bahwa memang plotnya adalah memang PDIP setelah Jokowi dan keluarga dipecat oleh PDIP, Hasto Kristianto bicara tentang pengincaran dirinya dan PDIP di podcast dari Pak Akbar Faisal, mantan politisi terakhir bersama Partai Hanura ya. Tentang masalah yang terjadi pada masa pilkada kemarin ya. Dan memang alhamdulillah banyak yang bersimpati kepada PDI Perjuangan ya. Dan yang kita simak ini adalah sepertinya kasus ini tuh kasus pesanan ya. Kasus pesanan dari Jokowi. Kan Jokowi dan keluarga ini kan sudah diberhentikan sebagai kader PDI Perjuangan ya, karena pelanggaran berat yang tadi kita sudah bahas di part yang pertama. Oke, kita terusin ya. Di part pertama tadi kita kan udah bahas tentang sebab Jokowi diberhentikan, dipecat sebagai orang kader PDIP. Nah, jadi teman-teman semua, ini bagi saya ini adalah sebuah plot untuk Jokowi ini merebut PDI Perjuangan gitu loh. Karena Jokowi tidak terima gitu loh main dipecat PDIP gitu saja, dan bisa jadi upaya penggayangan PDI Perjuangan jelang Kongres pada tahun 2025 nanti dengan agenda, salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum baru. Tapi saya untuk sekarang saya lebih setuju Ibu Megawati Soekarno Putri untuk meneruskan jabatannya sampai kondisi politik Indonesia ini benar-benar bisa terstabilisasi. Ya. Kalau buat saya posisi ketum PDIP jangan diganti dulu dari selain daripada Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau mau ganti, saya lebih setuju Pak Prananda Prabowo yang menjadi ketua umum, bukan Ibu Puan. Karena kalau Ibu Puan ini saya lihat lembek orangnya. Lembek dan agak loyo gitu loh. Nggak sekuat ibunya atau nggak strategis. Tuh siapa ya, Puan apa Prananda ya? Adiknya ya. Prananda Prabowo tuh adiknya Puan ya. Apa kakaknya Puan? Saya kurang hafal. Atau kalau mau anaknya Guntur Soekarno, yang Guntur Soekarno Putra yang jadi Mbak Putih. Nah, soalnya Mbak Putih ini kan saya lihat cukup cemerlang lah beliau itu ya. Nggak se-weak Puan gitu loh. Kalau mau. Tapi kalau untuk sekarang saya lebih setuju Ibu Megawati Soekarno Putri untuk meneruskan dulu sampai
kondisi politik Indonesia benar-benar bisa terstabilisasi. Karena kalau enggak akan bahaya bagi peluang PDI Perjuangan untuk rebound di 2029 nanti. Ya. Karena gini teman-teman ya, Jokowi ini kan setelah fail merebut Partai Demokrat dari keluarga Yudhoyono, keluarga Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, ya kan, melalui tangan Muldoko, ya. Harusnya Partai Demokrat itu berterima kasih kepada PDIP karena PDIP itu menyelamatkan Partai Demokrat dari upaya perampokan secara ilegal yang diinisiasi oleh Jokowi lewat tangan-tangan seperti Muldoko, Marzuki Ali, terus siapa itu? Yang lupa saya, pokoknya banyak lah pokoknya. Cuma yang memang terkenal adalah Muldoko dan Marzuki Ali yang saya tahu. Satu lagi tuh yang orang Batak itu siapa ya namanya? Lupa saya. Ya itulah pokoknya. Ada John-nya depannya. Ya lupa saya. Iya pokoknya bentuk komite penyelamat Partai Demokrat lah. Intinya mereka yang nggak mengakui kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat. Itu aja. Lewat tangan-tangan itu. Tapi untungnya karena Menkumham, pada waktu itu Menkumham ya, sebelum jadi Menkum saja, Menkumham, Menteri Hukum HAM Pak Yasona Lawli membaca ADART dari Partai Demokrat, ya jadinya yang disahkan adalah kepengurusan AHY. Harusnya Partai Demokrat itu berterima kasih loh pada PDIP karena kalau bukan karena Menteri Yasona, bisa jadi mohon maaf kubunya Muldoko yang diakuin dan bakal rumit suasana. Kalau udah begitu, ya nggak? Iya, bakal rumit suasana, bakal runyem. Tapi untungnya Menteri Hukum pada waktu itu hanya mengakui kepengurusan dari AHY saja di Partai Demokrat. Gitu. Harusnya berterima kasih loh. Terima kasih. Walaupun sekarang Partai Demokrat lagi apes ya, gara-gara hasil pemilu 2024 Partai Demokrat itu ada di urutan terakhir, partai terkecil di DPR RI periode 2024-2029, kursinya sangat sedikit gitu. Tapi kali kedua pimpinan sementara DPR yang paling senior ini ketua interim atau father of the house kalau saya mengacu kepada bahasa di House of Commons Inggris, itu dari Partai Demokrat. Sebelumnya ada almarhum Pak Abdul Wahab Dalimunte, meninggal 2021, sakit tua. Kalau yang kemarin dari father of the house ya 2024-2029 itu Pak Guntur Sasono dari Partai Demokrat Dapil Jawa Timur. Kalau almarhum Opung Dalimunte dari Sumatera Utara. Kalau sebelumnya Mother of the House di DPR dari Partai Golkar, Popong Junjunan. Itu. Jadi harus berterima kasih. Nah, ini kan Jokowi sedang berupaya nih. Setelah diberhentikan dari PDIP, Jokowi berusaha merebut Partai Golkar. Tapi ya mohon maaf, Partai Golkar itu juga bukan partai sembarangan.
ada faksi-faksi di Golkar yang enggan nerima Jokowi. Di antaranya adalah faksinya Yusuf Kala yang gak suka dengan Jokowi. Yang notable banget dari faksi Yusuf Kala, anggotanya itu adalah Erwin Aksa, ponakannya sendiri. Golkar ini faksinya banyak, teman-teman. Kalau faksi-faksi yang pro terhadap Jokowi ada faksinya Bahlil, faksinya Luhut Panjaitan, kemudian faksinya Airlangga Hartarto, ada faksi Bambang Susatyo ini netral. Kalau yang kontra banget dengan Jokowi itu faksi Yusuf Kala sama faksinya Abu Rizal Bakri. Nah, Abu Rizal Bakri ini orangnya Prabowo banget gitu. Dia memang sangat Prabowo banget kalau Abu Rizal Bakri ini. Dan sangat kontra banget dengan Jokowi, Abu Rizal Bakri itu. Jadi bakal sulit bagi Jokowi untuk merebut Golkar sekalipun orang kepercayaannya jadi ketua umum Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita jadi ketua Dewan Pembina. Dewan Pembina menggantikan Abu Rizal Bakri. Tapi Golkar bukan partai sembarangan, bos. Bukan partai sembarangan. Nah, furiousnya Jokowi ngerebut partai Golkar, berupaya nih akhirnya jadi ya udah aja lah, mending ambil PDIP lewat begini-gini, dia cacak begini, ya kan? Dia cacak begini, di framing apa segala macam, dia kerah buzzernya, dia kerahkan, dia turun terjunkan buzzernya untuk menggebu-gebukan penjelekan nama baik PDI Perjuangan. Nah, tujuannya supaya Jokowi merebut PDIP. Goal akhirnya Jokowi jadi ketua umum PDIP. Tapi buat saya gak semudah itu, Ferguson. Itu aja. Ya. Nah, saya muter dulu ya teman-teman ya, karena tadi keputus. Udah sampai rumah sih, cuma saya mau muter dulu sebentar. Tadi keputus gara-gara ibu-ibu rumpi lewat. Ya ibu-ibu komplek, tukang rumpi lagi. Tukang rumpi, tukang julid. Ya ibu-ibu rumpi binti julid lewat tadi. Jadi saya terpaksa harus muter dulu. Ya buat kelarin narasi yang tadi. Jadi buat saya nggak semudah itu Jokowi bisa rebut PDI Perjuangan. Nggak semudah itu, Ferguson. Karena PDIP itu basis pendukungnya kuat. PDIP kan selama ini membranding diri sebagai partai Wong Cilik. Basisnya pendukung PDIP ini kuat. Nah, semenjak kemarin ada yang mengaku ada yang ngikut PDIP gegara kehadiran Jokowi di sana, bukan karena Megawati dan kepemimpinan timnya, Megawati and her leadership team atau leadership board ya. Tapi karena ada sosok Jokowi di sana, jadi ketahuan oleh saya. Oh, ada yang memang astagfirullahaladzim. Nih sebelum saya akhiri ya, ada anjing liar. Kalau Anda takut anjing seperti saya, cukup baca tahu saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Selain Anda ngindar, baca tahu saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sampai berulang-ulang gitu ya. Ya. Tuh dari saya. Dan saya akhirnya sampai sini aja karena tadi ada anjing liar. Tadi kepotong gara-gara ibu-ibu julid rumpi lewat. Males gua jadinya. Tadi saya mau muter, cuman tadi mau muter pun dihalang sama anjing liar ya. Jadi at the end saya cuma mau bilang putuskan gak semudah itu. Jadi dengan pengakuan seperti itu, jadi ketahuan ada yang memang loyalis PDIP sejati ya,
no matter ada atau tidak sosok Jokowi di sana, dan ada yang mendadak PDIP karena ada Jokowi di sana. Itu ya, semoga PDIP tambah berjaya dengan kasus seperti ini, bisa membuktikan bahwa yang terjadi adalah bukan yang sebenarnya, dan makin percaya sama saya, makin banyak orang yang bersimpati dengan PDIP dan berujung akan mendorong PDIP rebound di 2029, bisa dapat kursi lebih dari 20%. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali lain kesempatan.